Halo Sobat Pingpong, jumpa lagi dengan saya Jimmy, tentunya di channel Jimmy Suka Pingpong. Nah teman-teman, udah lama nggak bikin video, ya kurang lebih adalah beberapa bulan ya karena kesibukan. Nah pada kesempatan kali ini saya akan review lagi ya, kita review-review aja. Kali ini datang dari kayu bed mereknya ini guys, Razer. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kita langsung aja unboxing singkat ya. Nah, ini tadi saya udah lihat sekilas ya. Dari tampilan kayunya ini sih bagus ya. Nah, tampilan kayunya bagus. Ya, dia punya apa? Gagangnya itu manis ya, warnanya hitam, ada dua list kuning di bawah dan di atas. Di bagian sebaliknya juga ada. Oke. Dan di bagian depannya ini, di papannya ini ada sablonan mereknya ya, Razer, dengan motif hitam seperti ini, dan beberapa ada keterangannya dari strategi, teknik, distance from table, center deflection, hardness feel, dan softness feel ya. Nah ini ada keterangannya, tapi sih ya mungkin ini cuma sebatas apa, formalitas saja ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan di bagian belakangnya ini nggak ada ya teman-teman. Ini nggak ada apa-apa, hanya polos saja putih. Dan kayu ini juga memiliki materialnya karbon ya teman-temannya. Itu kalau teman-teman lihat di sini ada dua garis hitam ya teman-teman. Oke, ya di sini ada dua garis hitam ya, atas dan bawah. Itu dia dilapisi oleh karbon yang cukup tipis ya menurut saya. Dan teman-teman, tebal dari kayu ini kurang lebih tadi saya timbang sekitar 89 gram ya teman-teman ya, 89 gram. Jadi termasuk standar, nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat menurut saya ya teman-teman. Oke, lalu di handle sendiri ini ada tulisannya Razer ya, terpampang Razer, dan ada tulisannya Made in China. Oke ya. Lalu di bagian bawah juga ada logonya ya, hologramnya itu Razer seperti ini ya teman-teman ya. Dan dia itu untuk handle-nya dia agak sedikit gepeng ya teman-teman ya. Artinya ini handle kayunya ini dia tidak terlalu tebal ke atas, tapi cukup lah gitu ya. Dan kalau saya genggam dengan tangan saya yang cukup besar, itu digenggamnya enak sih, pas, menurut saya pas ya. Ini belum saya pasangin karet, tapi baru saya genggam aja pas. Untuk panjangnya sendiri di genggaman itu enak ya, nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang, standar sih menurut saya. Untuk penampang bednya kita bisa ukur di sini, saya menggunakan penggaris ya. Dari sisi samping itu kurang lebih sekitar 15,1 ya, 15,1 cm ya sini ya teman-teman, 15,1. Oke. Lalu untuk tingginya itu kalau saya ukur itu kurang lebih sekitar 16 cm ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini sih standar banget ya. Kayu-kayu pada umumnya itu memiliki tinggi ya, tinggi ya, dan juga lebar yang standar ya. Gitu. Oke, nah itu tadi kita udah unboxing singkat untuk tampilan displaynya. Sekarang kita akan dengerin gimana pantulan bolanya. Oke. Saya akan gunakan bola warna kuning aja biar lebih jelas, oke. Nah, di sini saya akan coba pantul-pantulkan, jadi teman-teman semua juga bisa dengar karakter dari kayu ini. Oke, ya, sebelum nanti kita ulas, oke. Nah, saya mulai dari sekarang. Nah, udah dengar ya teman-teman ya. Jadi karakter kayu ini tuh dia ada vibration-nya ya. Dia ada vibration atau ada getaran ya, tapi feeling keras dari karbonnya tetap terasa ya, karena dia cukup solid. Waktu saya pantulkan ini cukup solid ya teman-teman ya, cukup solid ya. Suaranya juga bulat ya teman-teman ya. Jadi
Kayu ini sih kalau saya kategorikan dia termasuk kategori ofensif ya, ofensif min ya, artinya medium fast ya teman-teman ya. Jadi kayu ini tidak terlalu kencang dan tidak pelan juga. Jadi ini boleh dikategorikan sebagai kayu serang untuk tipe yang medium fast. Nah teman-teman, kayu-kayu kayak gini ini yang sangat jarang ya di pasaran yang menurut saya ya, karena jarang banget ada kayu dengan lapisan karbon tapi dia memiliki vibration atau getaran ya. Rata-rata kebanyakan sih kalau dari merek-merek sebelah dia menggunakan karbon tapi minim getarannya. Jadi ini termasuk kayu yang oke kalau buat saya pribadi ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman untuk karakter kayu-kayu seperti ini yang mirip di pasaran lagi ada, yaitu reaktor ya teman-teman ya. Reaktor CK2 itu juga mirip dan ketebalannya pun kurang lebih hampir sama. Susunan material kayunya juga saya rasa hampir sama. Ini kayaknya sih, ini saya bingung ya antara limbah atau koto ya, karena kalau limbah dia seratnya panjang-panjang, kalau koto tuh seratnya pendek-pendek. Nah ini tuh di tengah-tengah nih ya, dia kayaknya saya rasa ini koto ya teman-teman ya, karena limbah lebih terlihat jelas banget itunya uliran dari kayunya ya teman-teman, sedangkan ini tuh nggak terlalu jelas teman-teman ya, lebih halus dia. Jadi saya bisa mengkategorikan mungkin ini sebagai koto untuk top woodnya ya, tapi kalau teman-teman semua ada informasi ya boleh komen ya teman-teman ya. Nah teman-teman itu aja. Oh ya satu lagi, untuk harganya sendiri ini kayu murah ya teman-teman ya. Ini murah banget ya untuk kayu dengan desain seperti ini, itu ini tergolong murah. Ini nggak nyampe 200.000 teman-teman di pasar online, tapi ya setiap toko tentu berbeda-beda ya. Siapapun bisa menjual lebih mahal atau lebih murah. Nah itu tergantung masing-masing aja. Oke. Ya teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman semua ada yang suka dengan video ini, teman-teman boleh like. Kalau mau ada yang pesan juga boleh order langsung. Oke. Terima kasih teman-teman semua udah saksikan video saya yang singkat ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Oke. Tuhan memberkati. God bless you all. Sampai jumpa. Bye.